Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Yoga Suara dengan NIM 501162696. Di sini saya akan menjawab tugas 3 terkait artikel yang berjudul A Scooping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Ini artikel dari Kari Bit Raymond dan Elizabeth Iverson. Yang mana di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, paparkan hal-hal penting yang saya temukan dalam artikel tersebut. Kemudian, apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel telah terimplementasi di Indonesia atau di sekolah Anda pada khususnya? Jelaskan dan berikan contohnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Setelah menganalisis artikel dan membaca artikel dari Kari Bit Raymond dan Elizabeth Iverson dengan judul A Scooping Review, A Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic States. Ini menyajikan pengamatan yang cukup dengan cakupan terhadap 52 studi empiris pendidikan mengenai di luar ruangan berbasis sekolah di negara-negara Nordik seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia, yang menegaskan bahwa ini adalah bidang penelitian pendidikan yang signifikan di wilayah tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh studi kualitatif dan fokus pada konteks sekolah dasar. Dengan mata pelajaran yang paling sering diangkat adalah sains, kemudian dan berbagai mata pelajaran sekolah lainnya. Analisis konten mengumumkan bahwa fokus penelitian yang paling umum adalah pada perspektif guru, di mana mereka umumnya melaporkan pengalaman positif seperti peningkatan komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan siswa, namun juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu dan masalah keselamatan, terutama dalam kegiatan friluftsliv atau aktivitas luar ruangan tradisional Nordik. Selain itu, pengamatan ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan pengetahuan seperti perlunya eksplorasi lebih lanjut tentang proses belajar mengajar, sumber daya digital, dan pendidikan untuk keinginan di lingkungan luar ruangan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai apakah outdoor education ini telah terimplementasi di Indonesia pada umumnya dan di sekolah kami pada khususnya. Di Indonesia, pendidikan luar ruangan seringkali tidak terstruktur sebagai mata pelajaran tunggal seperti di negara-negara Nordik, tetapi terlibat dalam berbagai program, kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan kurikulum. Seperti contohnya adalah kegiatan yang wajib dilakukan di sekolah saya, yakni adalah pramuka. Ini adalah implementasi pendidikan luar ruangan yang paling masif di Indonesia, juga khususnya di sekolah saya. Pramuka yang kini merupakan kegiatan wajib di banyak sekolah sangat menekankan pada kecakapan hidup atau life skills, kemudian kemandirian, kepedulian terhadap alam dan lingkungan sekitar, serta pembentukan karakter melalui aktivitas di alam terbuka seperti berkemah, hiking, survival, dan P3K. Konsep ini memiliki kemiripan tujuan dengan fokus Friluftsliv Nordik, yaitu kesejahteraan dan hubungan dengan alam. Kemudian yang kedua, untuk penerapannya di sekolah saya maupun di Indonesia, dulu di menteri sebelumnya pada kurikulum Merdeka itu disebutkan bahwa ada mata pelajaran P5. Ini adalah suatu implementasi dalam kurikulum Merdeka, yang mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah kurikulum terbaru untuk mendorong proyek tematik yang seringkali menuntut siswa untuk belajar di luar ruangan dan berinteraksi dengan komunitas. P5 secara spesifik memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Seperti contohnya, dalam P5 ada tema yang berjudul Gaya Hidup Berkelanjutan, di mana siswa bisa melakukan observasi langsung ke sungai atau tempat pembuangan sampah di sekitar sekolah untuk mengidentifikasi masalah lingkungan, lalu merencanakan dan melaksanakan kampanye atau program daur ulang di komunitas lokal. Meskipun prinsipnya sama, belajar di luar kelas atau outing class,
Ini pendidikan luar ruangan di Indonesia umumnya lebih fokus pada pembentukan karakter dan keterampilan sosial, terutama melalui pramuka tadi. Dan pembelajaran yang didukung oleh objek nyata dibandingkan negara Nordik yang mungkin memiliki tradisi lebih kuat dalam lintas mata pelajaran seperti sains, matematika, dan bahasa yang dilakukan secara rutin di luar ruangan. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait tugas 3 pada mata pelajaran komparasi pendidikan dasar di berbagai negara. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila fisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.